Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Gimana kabar tak pagi ini? Ya, mudah-mudahan saja tetap sehat dalam lindungan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu mudah-mudahan semua dalam keadaan beraktivitas, yang saat ini mungkin lagi beraktivitas, sibuk-sibuk ya menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, selamat bersibuk-sibuk. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar ya. Seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa. Ini kita hadir di hari Selasa ini, Selasa 2 Desember 2025 bersama saya Alil dan Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2 ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk teman-teman ya. Iya. Seperti itu Bung Alil. Ya, gimana Kak Reba ini? Ya, alhamdulillah kabarnya kabar baik. Ya, pagi ini senang sekali ya. Kabar baik. Cuaca juga pagi hari ini sangat baik sekali, mendukung Bung Alil ya. Tidak ada terik matahari, sedikit ada mendung, namun ya bukan berarti akan turun hujan Bung Alil ya. Iya. Ya, pada kesempatan ini Bung Alil kita juga ingin menyampaikan turut belasungkawa ya Bung Alil ya atas bencana alam yang terjadi di Sumatera Bung Alil dan sebagian di daerah Aceh ya. Iya. Ini yang sudah menelan korban tentunya ya. Iya, banyak sekali korban di sana Bang Ila. Iya. Iya. Dan tentu kita prihatin dan turut berbelasungkawa. Iya. Dan di pagi ini Bang Ila acara Ogi Baru Menyapa Anda boleh ikuti melalui TikTok, kemudian di Facebook, ada juga di YouTube dan streaming IG Radio. Ya, tentu ada yang bertanya-tanya ini. Nah, langsung ini ada yang bertanya Bang Ila di komen. Apa tema pagi ini, Pak? Yes. Ada tema umum. Tema umum itu yang menyangkut kepentingan teman-teman di Baru, Bung Alil. Iya. Tema spesifiknya kita sementara menunggu ini Bung Haji Rustam ini belum tembus juga kontaknya. Iya. Jadi temanya itu yang kita bicarakan itu apa? Pasar Takalasi ya. Ya, sebenarnya kita ingin membahas Bung Alil, tapi Bung Haji Rustam sekaligus kepala pasar di sana juga belum bisa tembus kontaknya. Cuma memang kenapa tema ini kita coba kan karena pernah saya kunjungan ke sana dan kelihatannya memang ada beberapa pedagang yang menginginkan, termasuk kepala pasar sendiri, bagaimana kalau pasar di Takalasi itu tidak hanya 2 hari tapi bisa sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, kita tunggu-tunggu saja di dalam perjalanan live kita pagi hari ini sambil mungkin kita bincang-bincang yang lain yang bisa menjadi aspirasi atau problem yang ada saat ini di Baru yang kira-kira bagus untuk kita diskusikan Bung Alil. Iya, kalau tentu juga mungkin Anda bertanya bilang apalagi tema ini ya. Bisa juga mungkin Anda teman-teman atau yang mengikuti acara kita ini bisa menyampaikan hal-hal apa yang mungkin mau disampaikan ya, kemudian hal-hal apa yang menarik mungkin yang bisa kita diskusikan di pagi ini. Iya. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung ini untuk teman-teman kita yang sudah bergabung di pagi ini. Ya, ada Ferdinand, Effendi, ya selamat bergabung. Ya, kemudian kita bersamaan semua, ya kita tap layar, ya kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak mengikuti acara kita, baik yang di luar daerah atau di mana, ya ada di perantauan biasa itu. Iya, ini Bugis Ji, saya izin naik terkait dengan PBB tanah. Ini kenapa ini? Kita undang dulu ya, Bugis Ji. Ya.
Kita penasaran apa ini? Kenapa PBB tanah? Iya. Atau SPPT kapan ini? Nah, kita langsung tanya dulu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabar ini Bugis Ji? Baik-baik ini. Alhamdulillah. Iya. Apa ini? Iya. Kondisi begini, ada fakta yang saya mau bicara tentang PBB ini. PBB. Karena mertua kami pernah itu mengurus dokumen untuk penerbitan sertifikat tanah. Ternyata dia dipersulit dari pihak kelurahan dan pihak dinas pendapatan. Kenapa itu? Kedengaran ini, kedengaran? Iya, kedengaran. Iya. Kedengaran, Ji? Iya. Kedengaran, Ji, nanya? Suara saya? Iya. Oh, iya. Nah, ternyata dia dipersulit. Padahal dia sudah bayar itu PBB tanahnya sama kepala lingkungan. Yang dikasih kewenangan untuk memungut. Nah, tapi kepala lingkungannya sudah meninggal. Tapi bukti-bukti pembayaran ada anunya SPPT-nya. SPPT. Yeah. Pajak bumi dan bangunannya. Yeah. Ya ada dia pegang. Tapi dia dipersulit sama kelurahan. Iya, SPPT pajak bumi dan bangunannya. Yeah. Tapi dia dipersulit untuk mengurus dokumen-dokumennya dengan alasan belum tuh dibayar. Jadi dugaan kami itu, dugaan mertua saya. Jadi uang yang dia terima itu kepala lingkungan, dia tidak sampai ke kelurahan. Dia sampai pula, dia tidak store begitu. Jadi uangnya tidak sampai ke dinas pendapatan juga. Nah itu, saya bingung sebenarnya ini. Apa sebenarnya? Bagaimana ini solusinya sebenarnya yang begini-begini? Iya. Jadi berapa tahun itu? Itu hari. Akhirnya karena mertua saya tidak mau ribut, tidak suka ribut-ribut orangnya, pasrah saja. Ya dia bayar lagi double. Nah, kemudian ada juga kemarin ini saya dengar begitu juga. Kepala lingkungan juga dia terkait yang begitu, terkait dia tidak store uangnya ke kelurahan. Nah begitu, jadi dia dipersulit sehingga bagaimana sebenarnya hukumnya ini? Kalau saya sebenarnya, saya berkesimpulan ini sebenarnya kelurahan dan dinas pendapatan tidak bisa lepas tangan begitu karena kepala lingkungan itu dikasih kewenangan dan sudah ada bukti dia terima. Itu berapa bulan? Menurut saya bisa kita tindak lanjut ini secara hukum di kepolisian. Bagaimana? Saya tidak tahu itu hari karena sudah lama kejadiannya. Mungkin sudah 2 tahun itu. Barusan saya ingat ini anunya lagi. Saya ingat. Ya jadi bagaimana sebenarnya itu kewenangannya? Kalau begitu tidak perlu sebenarnya kepala lingkungan langsung pungut. Bagusnya orang kelurahan langsung. Jadi, iya kan? Karena saya lihat dia tidak bertanggung jawab pada hal-hal seperti itu. Meninggal atau katakanlah dia melarikan diri atau dia selewengkan. Begitu kepala lingkungannya. Saya kira demikian. Iya. Iya, berapa tahun itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Bugis sih. Berapa tahun itu Pak? Ada dong kali ini saya tidak tahu, tapi ya banyak lah contoh-contoh begini. Ya saya dengar. Banyak contoh-contoh begini sebenarnya di lingkungan lain. Halo. Iya, halo. Kedengaran? Iya, kedengaran. Bang. Mantap, suaranya bagus. Iya. Iya. Ya, kedengaran ya? Iya, kedengaran Ji. Yang Kalinga mah. Iya. Oh jadi beberapa 2 tahun lalu Iya 2 tahun lalu ya kejadiannya ini.
Jadi begitu banyak kejadian begitu sebenarnya. Iya. Tangkalinga nggak sadaku ya Bang Ilo. Bahkan masih Kenapa? hidup yang Tangkalinga sadaku ya. si Ba- kepala ba- lingkungan. Oh Tangkalinga. Tapi bagusnya kepala lingkungan. Nah, Iya. Oke. betul-betul sedih. Oh iya, dek mana petu-petuku ya? Makanja main Maga kali. dari ngangir deh. Maga deh sedinan. Iya iya iya. Tapi kita dapat poinnya barangkali ya. Iya iya iya. Poinnya iya, kita iya. sudah dapat. Cuma Oke, saya oke. Ya. minta solusi terbaiknya ya. Nah, Iya, iya. ya. Nah. Ya. Bang Ilo, kalau Ya. itu kejadiannya 2 tahun lalu ya? Iya, iya. 2 tahun lalu. Jadi sebenarnya begini Bung Alil. Iya. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua supaya Iya. sistem pembayaran PBB itu diperbaiki lagi supaya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Artinya tidak boleh lagi secara konvensional, Bung Alil. Tidak boleh konvensional lagi, misalnya lingkungan atau Iya. RT yang disuruh turun untuk menagih, karena di situ bisa saja ada proses lambat, misalnya dilaporkan, ataukah seperti kasus ini kan kasuistik istilahnya, Bung Alil. Iya iya. Iya. Sudah membayar, tapi kepala lingkungannya keburu meninggal, almarhum, sementara mungkin dia belum store. Iya. Tetapi yang bersangkutan yang sudah membayar kan punya tanda bukti bahwa Iya. mereka sudah membayar. Tetapi pihak lurah merasa bahwa dia tidak bisa terima komplain tersebut karena dia tidak punya uang kas, bukti kas masuk itu tidak ada. Iya. Kemudian juga Bang Ilo. Nah ini menjadi Iya. Hah? Kemudian juga Nah, Bang ini- Ilo. Kan itu kalau seumpama membayar PBBQ itu kan biasanya yang biasa itu dikasihkan oleh Pak Kepala atau Kepala Lingkungan itu yang besarnya itu tuh. Iya. Yang besarnya, lembaran besarnya. Iya. Kan yang sebenarnya itu yang harus kita terima yang punya yang pihak pembayar PBB itu yang kecil, ada potongan Iya. kecilnya itu. Iya. Itu baru lunas. Ah. Nah, kalau seumpama yang dikasihkan ke yang besar, yang lembaran besar itu belum pi. Nah, itu yang kasih Ki, karena ternyata saya juga pernah kemarin mengalami seperti itu. Nah, bahkan berapa tahun itu disuruh bayar karena urusan saja itu izin bangunan. Nah, ternyata diteliti bahwa ini PBB-nya yang mau kita uruskan ini izin bangunan, PBB-nya ini menunggak beberapa tahun. Apa anunya? Kenapa bisa sampai menunggak? Karena ini buktinya belum di store. Bilang Kak, sudah ada ini PBB-nya, karena NPWP-nya yang tanda untuk sebagaimana kita bukti kita di kampung itu atau di desa itu bahwa yang lembaran besarnya yang diterima, tapi yang dicatat oleh apa lagi dispenda kayak itu namanya. Dispenda. Itu yang lembaran kecilnya. Kalau masih ada itu lembaran kecilnya berarti belum membayar. Ini yang tidak dia ambil ini Pak Desa atau Kepala Lingkungan ini. Untuk supaya disetorkan ke yang sudah membayar. Begitu Bang Ilo. Ya maksudnya jangan sampai juga saya ikut bingung ini. Maksudnya kan begini Bung Ali. Ini kan kasuistik ya. Sudah mereka bayar, diserahkan kepada lingkungan, berarti secara otomatis kan tanggung jawabnya yang punya kewajiban bayar pajak ini kan udah selesai. Karena kepala lingkungan diberikan kewajiban, diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan kan. Mestinya lepaslah sudah urusannya yang membayar pajak ini, tinggal urusannya kepala lingkungan dengan pihak kelurahan atau Bapenda ya, kelurahan ke Bapenda kan begitu. Nah, setelah dia bayar ke Bapenda kan mestinya pihak kelurahan lagi punya tanda registrasi setelah mereka membayar. Betul. Ya kan seperti itu setelah dibayarkan. Nah yang jadi problem di sini adalah kepala lingkungannya keburu meninggal dan menurut kelurahan dan Bapenda itu tidak ada
pembayaran yang masuk meskipun dia punya tanda bukti. Di situ problemnya. Makanya menurut saya yang paling bagus sebenarnya di sini ketika ketika pihak RT atau kepala lingkungan melakukan penagihan itu secara otomatis sebenarnya sudah masuk ke kasnya kelurahan supaya ke kas daerah supaya lebih jelas sebelum pakai kris lah atau pakai apalah misalnya seperti itu Bu. Jadi tidak ada lagi uang yang tersimpan. Kan biasa tuh terjadi kelalaian misalnya pakai jolo dek toko matu rapi betul. Nah giliran ngelai wajah. Ini kena ya sokongan ya. Di sinilah biasa problem Bung Alil. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah pakai jolo doi naga. Kemudian pakai jolo. Nah lupa ini matu. Anu lupa ada kebutuhan mendesak. Tapi ini kan kasusnya dia meninggal Bung Alil ya. Meninggal. Dan memang sering kita dapat informasi-informasi seperti itu yang punya kewajiban merasa sudah lunas. Bahkan tetapi saya baru ingat juga kemarin ini ada juga keluarga aku beritahukan ternyata orang tua saya juga kena sampai 10 juta. Dia harus bayar ulang lagi. Coba. Nah, karena si kepala lingkungan ini sudah meninggal dia bawa uangnya sampai di alam kubur barangkali. Ya begitu. Kemudian ada juga kepala lingkungan ini sampai mengundurkan diri gara-gara begitu juga. Dia pakai uangnya, dia pakai barangkali uangnya ini masyarakat karena dia tidak store. Ada puluhan juta juga kayaknya sampai mengundurkan diri. Ada juga begitu kasus begitu. Coba. Tapi ini yang menjadi persoalan besar bagi kita sebenarnya. Karena kita mau tempuh jalur hukum. Apa bisa? Kemudian kita mau urus dokumen misalnya. Terhalang-halangi. Untuk ngurus sertifikat tanah. Terhalang-halangi. Bagaimana itu? Bisa kita tindak lanjuti itu ke kasus hukum ini. Kita lapor misalnya ke kepolisian atau bagaimana. Bagaimana tersangkanya? Kalau saya orang bisa yang kaitkan ini dengan dinas pendapatan, bisa kaitkan dengan kelurahan kalau ada bukti-buktinya. Ya, kalau kita punya bukti dan orang yang menerima pembayaran PBB kita itu belum meninggal, itu bisa saja dilaporkan sebagai kasus hukum karena ada upaya pidana di situ. Putus-putus. Bung Alil ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah berikan tanggung jawab kita sebagai pembayaran, di situ ada bukti terima kan Bung Alil? Di situ ada bukti terima dari kepala lingkungan sudah membayar. Terus ada bukti misalnya giliran kita mau urus sertifikat terus dihambat, katanya kita sudah belum membayar, padahal kita sudah membayar. Ternyata dicek bahwa memang masalahnya ada pada kepala lingkungan. Nah kalau kepala lingkungannya belum meninggal itu bisa dilaporkan sebagai kasus hukum karena jelas merugikan. Yang jadi problem memang kalau mereka sudah meninggal. Nah pihak terlapor ini bagaimana? Apakah ada kompensasi dari pemerintah kalau bukti kita cukup kuat bahwa itu sebenarnya sudah lunas, cuma problemnya bukan di wajib pajak, problemnya ada di orang yang dikasih kepercayaan untuk membayar pajak itu. Jadi Bapenda di sini dengan Lurah juga harus menerima konsekuensi kalau ada kasus seperti itu karena ini jelas-jelas hak kewajibannya orang sudah diselesaikan Bung Alil. Nggak boleh lepas tangan juga menurut saya karena sistemnya yang tidak bagus. Kalau sistemnya bagus, saya pikir tidak ada celah yang terjadi seperti itu. Jadi ini kasus ini mestinya dipelajari oleh semua pihak supaya tidak terjadi lagi seperti itu Bung Alil. Disimpan-simpan 1 minggu ndak rasa dibelanja, giliran mau di store dianggap bahwa dia belum membayar padahal orang sudah membayar Bung Alil. Tapi lebih aman katanya itu Bang Ilo kalau membayar lewat bank. Nah itulah banyak lewat kejadian begini. Iya, lebih aman. Kejadian begini seluruh Indonesia. Banyak saya rasa kejadian seperti itu. Sebaiknya kita membayar barangkali lewat bank ya, cocok itu yang Anda bilang Pak Bung Alil ya. Jadi saya dongkol juga dengar itu berita-berita seperti ini sebenarnya. Baru kemarin saya dapat berita ini dari keluarga. Ternyata orang tua saya juga kena.
Ternyata orang tua saya kena juga 10 juta. Ya, kalau pembayaran PBB-nya kecil kan nggak seberapa Bung Ali. Iya, Tapi kalau PBB yang besar, ya, betul. Iya, ada seberapa. Iya. Ada ini Om Irsam ini. Akbar. Kolektor sudah terima, itu sudah dianggap sudah bayar. Ya, jangan resikonya ke masyarakat ini. Irsam. Ini PBB pajak, ini pajak PBB bagusnya pemutihan pada tahun tertentu. Iya. Kalau ada diskon kah atau apa kah? Pemutihan kah? Sekali pemutihan saja. Ya. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya silakan yang ingin bergabung di acara kita di Ogi Baru Menyapa, silakan Anda bisa gabung juga, ya berkomentar atau mau masuk di komal kita, silakan di multi, ya supaya lebih banyak untuk mengikuti acara kita. Oh iya, ada Om Irsam ini, ya. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Om Irsam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, agak kerebat tuh. Bagus, baik-baik. Alhamdulillah. Ini menarik ini. Ini menarik ini obrolan. Biasa kejadiannya. Ini terkait dengan SPPT atau PBB, pajak bumi bangunan ini, Bang Irsam. Ya, mungkin banyak kejadian-kejadian begitu di masyarakat. Jadi bukan sebenarnya banyak. Saya juga pernah kena itu. Oh. Pernah kena, iya. Iya. Di PBB kan di sini PBB keluarga saya dianggap sebagai ketua kelas. Oh iya. Jadi semua keluarga kumpul ke saya PBB-nya, baru di store ke kolektor yang ditugaskan oleh pemerintah. Iya. Itu hari pernah kita urus waktu mau keluar ini, waktu ada untuk pengurusan sertifikat muncul semua berapa kita punya pajak tidak terbayar. Yeah. Padahal itu kan surat pemberitahuannya itu kan ada tanda tangan di belakangnya menerima. Jadi bukan struk, tapi ada tanda tangan bahwa mereka menerima. Jadi setelah itu saya bawa ke kelurahan. Kita bawa ke kelurahan, bilang supaya dipertemukan kolektornya ini, kepala kampung istilahnya, RT-nya. RT-nya bilang sudah menyetor ke bank. Jadi jadi jangan juga disalahkan RT-nya. Dia juga sudah menyetor ke bank. Jadi sebenarnya ternyata ada kasus juga seperti itu ya. Dia jadi bank ini belum dia hanya menyetor secara kolektif. Secara kolektif di store ya. Jadi golondongan di store. Jadi di situ mungkin muncul pajak 1, pajak 2, pajak 3. Jadi itu nanti struk pembayaran kolektifnya itu yang kita ambil ke RT-nya, kepala RT-nya yang dulu, model dulu kan, bukan sekarang. Jadi, tapi yang bermasalah kan rata-rata kita itu beberapa tahun yang lalu muncul. Jadi sebenarnya ini inovasi pemerintah yang menangani pajak sebenarnya tidak terintegrasi dulu masa lalu. Seharusnya ini jangan langsung munculkan bahwa ini berutang, makanya itu masyarakat kadang marah. Kami sudah bayar, kenapa ada muncul? Sehingga kami turun di lapangan. Saya selesaikan itu hari, minta semua bertanda tangan betul kami sudah terima uang dari Pak Samit misalnya dari saya. Itu saya bawa, diperlihatkan lampiran pembayaran kolektifnya. Jadi pembayaran kolektif itu kita store ke Bapenda sudah lunaskan karena ada bukti pembayaran kolektif. Jadi bukan itu struk. Ada pembayaran itu yang gelondongan itu kita lampirkan bahwa betul ini RT-nya sudah menyetor ke bank. Karena bank juga, jadi jangan menganggap bahwa aman di bank, tidak aman. Karena struk juga tidak beres. Jadi ini sudah. Jadi ini sebenarnya. Ini sebenarnya makanya saya pernah terlibat mengurus itu. Karena sudah muncul aplikasi dari pemerintah, ini kan sudah bagus. Muncul aplikasi, jadi para RT, para kolektor itu kan sudah memiliki aplikasi. Kalau sudah memiliki aplikasi, berarti otomatis yang memiliki aplikasi itu kan punya saldo bank.
otomatis kan turun kan hilang. Itu sudah bagus. Yang kami ini sampaikan ke pemerintah bersama DPR, kenapa tidak diramu ini barang yang sudah tua, yang sudah lama kita putihkan supaya tidak ada masalah ini dengan masyarakat. Karena berutang juga masyarakat dia yang punya tanah, tidak ada juga ruginya pemerintah di situ. Jadi supaya administrasinya ini neraca keuangannya ini bagus, akuntabelnya bagus, putihkan itu barang-barang yang tidak jelas. Jangan selalu menganggap bahwa kami punya piutang dengan masyarakat. Jadi sebenarnya berinovasilah mereka semua para orang hebat. Bagaimana di bawah ini, karena bertengkar itu antara RT dengan pemilik PBB bertengkar. Kami sudah bayar, jadi seakan-akan itu kan kasar, kau itu ambil uang kan tidak baik. Sebenarnya itu RT bilang saya sudah store juga di bank. Ini bukti faktur yang tapi gelondongan banyak. Jadi saya juga ini sebenarnya tidak istilahnya membantu bahwa betul dia sudah terima, tapi kadang juga memang sudah membayar di bank, tapi namanya RT SDM-nya tidak administrasinya tidak lengkap. Ya kalau tidak ada bukti ya mengalami. Bila saya sudah bayar, tapi tidak ada bukti, tidak tahu di mana. Nah, jadi inovasi, jadi kami harap inovasi pemerintah bersama DPR ini apa solusinya sehingga masyarakat tidak bertengkar. Karena mereka juga sudah bayar. Kadang juga RT-nya yang ditugaskan kolektor lama ya, dia bilang saya sudah store, tapi namanya orang tua tidak tahu di mana arsipnya simpan atau bagaimana kan. Yang jelas kami masyarakat kalau sudah kolektor menerima, kami sudah menganggap sudah bayar. Karena itu ditugaskan pemerintah. Tugasmu itu pemerintah berurusan dengan anggotamu. Tugasmu, kami masyarakat sudah selesai. Jadi tugasnya pemerintah urus itu siapa yang kau SK-kan sebagai kolektor. Kamu yang berurusan. Kami masyarakat tidak mau menuntut kolektor secara hukum. Anda yang punya urusan. Sehingga tidak ada penyakit di bawah. Kalau pendapat saya, bagaimana? Bagi kan seperti itu. Jadi karena kami pernah alami. Untung kami ini kan pasti ada bijak, jadi saya yang urus semua, urus sudah selesai. Saya juga malu dengan keluarga. Nah, nanti juga dikira saya tidak store, saya RT karena saya ketua kelompok. Itu hari saya malu, Pak. Saya sama marah-marah, kurang ajar ini, kenapa tidak ada di buktinya. Jadi saya juga agak-agak dipercaya sama keluarga. Nah kita yang ngambilin store dulu ke ketua kelas. Itu juga jadi memang jadi harus kita bijak semua, jadi juga pemerintah harus bagaimana inovasinya ini. Begitu saya punya pendapat. Oke bosku. Oke. Ini menarik Bang Ilo. Iya, menarik. Jadi tidak mesti juga kita langsung menjustifikasi bahwa bisa saja RT-nya atau kepala lingkungannya tidak membayar karena bisa di situ ada persoalan administrasi juga Bung Alil. Bisa saja banknya atau bapengdanya juga ya. Ya saya setuju, bisa saja sebenarnya begini. Apa sih sebenarnya sulitnya? Diputihkan aja lah dulu, dikasih clear ini 2026 clear tidak ada lagi tunggakan-tunggakan seperti itu Bung Alil. Kemudian 26 ini betul-betul sistem aplikasi yang dimaksud tadi itu betul-betul terintegrasi dan disosialisasikan dengan baik Bung Alil. Sehingga tidak ada apa ke modelnya. Nah, saya si jelok-jelok tahu. Wajib pajak pura nih wajah. Saya ambil contoh kemarin ini memang juga harus dikoreksi juga ini bahwa memang tertib administrasi terkait dengan pembayaran ke pemerintah itu memang harus lebih bagus Bung Alil karena bahaya semua itu ini mapare matu pergi mas sewa gedung pura nih wajah sewa gedung yang kasih play masing mana kajing kata polisi masing kena pura nih wajah matel bang sur-sur yang makada malah toekui makundre malah tekurane kakek cara nasi dia kamu aja oknum siare oknum itu Bung Alil oknum kalau gitu. Jadi sistem memang harus Bung Alil diperbaiki, harus. Bagus pakai aplikasi sebagai inovasi sudah bagus. Tapi sekarang memang sudah pakai aplikasi ya? Sudah bagus sekarang. Sudah kan? Maksudnya yang pembayarannya lewat kemana itu? Karena saya kalau PBB rumah di sini masih ditagih sama kepala lingkungan. Iya, tapi kepala lingkungan sekarang Bang Ilo dia sudah punya aplikasi. Jadi kalau dia on kan di situ di aplikasinya uangnya sendiri yang kurang di saldo.
jadi aman. Sekarang sudah bagus aplikasi sekarang. Yang bermasalah itu, yang bermasalah barang lama sebelum aplikasi muncul. Yang bermasalah. Oke. Sekarang bagus. Ada inovasinya bagus sekarang. Tapi maunya putihkan itu yang barang lama sebelum aplikasi muncul. Sehingga akuntansi kita, akuntansi pemerintahan itu stabil. Iya. De toma aja nama gagai putihkan, apa tanah namanya toma aja tanah. Dia enggak masalah, betul. De lagi nih pajak ini perlu apalagi pajak ini. Iya. Putihkan itu. Iya, dan siapa tahu memang sudah dibayar mi karena masuk mi uangnya toh. Siapa tahu ada mi di negara memang. Dia sudah stok. Biasa begini, dia kan begini, itu kan dulu di pihak ketiga akan ke bank dulu ya. Jadi ke bank dulu, jadi kepala RT itu yang kolektor ditugaskan menyetor ke bank secara kolektif, gelondongan. Jadi nanti itu biasa itu hanya menyetor saja gelondongan, dia belum ambil struk di bank karena pegawai bank juga kadang malas, dia tidak carikan struknya orang. Dan simpamin dulu Pak, yang penting ini tanda bukti setoran. Nanti dulu itu kalau saya mau kan dulu waktu saya kontraktor ya, kalau mau urus dulu urus perizinan dulu kan dilampirkan PBB. Urus perizinan lampirkan PBB, saya ambil bukti PBB, tidak ada struknya. Saya pergi lagi dia ke bank cari. Saya sendiri pergi di bank cari. Karena bawa itu bukti gelondongannya kolektor. Sebenarnya bank juga karena tidak tahu bagaimana ya, karena harusnya kan kalau sudah bayar orang bawa kami ke RT-nya itu juga struknya dulu. Betul. Jadi kita tidak, artinya semuanya salah. Jadi untung ini ada aplikasi muncul, inovasi. Sekarang kan sudah bagus, ada inovasi, sudah bagus sekarang. Iya, jadi yang lalu-lalu ini yang tahun-tahun yang sebelum aplikasi muncul. Ya, sebelum aplikasi ini muncul yang bermasalah. Ya. Jadi kalau bisa diputihkan nah itu Sulanta. Artinya DPR dengan pemerintah bicarakan bagaimana supaya tidak bertengkar. Iya. Kalau ada lagi yang bicara, wah Saron itu kolektornya hilang kami pikiran begitu. Yang penting selesaikan ini akuntansinya supaya jelas. Iya. Siapa tahu memang bisa diputihkan. Biasa tuh misalnya kalau di desa itu dulu. Itu dulu di desa. Terkadang itu kalau di desa inkaben ya, ikut pilkada. Ikut pilkades, dia bilang saya gratiskan semua kau punya PBB. Belum tentu juga desa bayar itu PBB. Nah, tidak ada bawa itu ke masyarakat lunas mau. Tapi siapa tahu itu desa belum selesaikan. Gitu kan. Dulu kan begitu modelnya. Saya masih ingat. Apalagi kalah. Kalah selesai. Dia namanya PBB nah, jadi masyarakat aman lah ya. Nawa jaga kan desa. Dulu yang terjadi kan, Pak, saya bayarkan PBB. Saya bilang belum tentu kok bayar di Bapenda. Jangan sampai kok tidak bayar di sana. Betul. Ini ada Pak Rahman ini. Kenapa nama aplikasinya? Apakah berlaku secara nasional itu aplikasi? Ya, pemerintah saya kira enggak, karena dia connect dengan Bank Sulsel. Connect dengan Bank Sulsel tahu. Aplikasi untuk jadi begini, untuk daerah saja itu. Itu aplikasi sama kalau dibeli pulsa kan. Ada saldo yang disiapkan, yang pemilik aplikasi harus memiliki saldo. Jadi saldonya itu turun secara otomatis. Tidak tahu apa namanya aplikasinya kan, pernah saya bayar, minta tolong yang punya aplikasi. Saya kasih uangnya, tapi kan uangnya dia yang kurang di aplikasi. Jadi saldonya. Jadi sama dengan aplikasi Brimo modelnya sama itu. Tapi aman itu kalau sudah membayar kemudian langsung teruskan ini kolektor pajak. Aplikasinya kan ada, kita bisa screenshot tanda buktinya kan? Oh begitu. Nah, jadi yang masalah ini yang sebelum ada aplikasi. Yang sebelumnya, sebelum aplikasi muncul. Ya, banyak yang izin. Iya. Ini halo? Ya, silakan. Izin begini. Ini tanda bukti sebenarnya ini.
jika meskipun kita bayar, karena pihak kelurahan itu selalu mempersulit kita untuk ngurus-ngurus apapun. Mungkin kalau kita mau menikah, karena tidak bayar ini, bisa saja dia persulit hal-hal yang seperti ini. Jadi gimana ya, harus secepatnya sebenarnya disosialisasikan dan jadi diselesaikan begini Pak, karena kasihan kemarin kan sebenarnya banyak korban sebenarnya, cuma tidak mau bicara, iya betul. Oke. Saya kira jadi demikian. begini, karena ada tadi Pak Bus menyatakan pihak pemerintah kelurahan biasa mempersulit. Tidak Pak, memang waktu konsultasi publik kemarin, konsultasi publik pelayanan masyarakat, memang dituangkan di situ salah satu syarat bahwa memiliki PBB lunas supaya dibantu Tommy pemerintah. Sebelum kau menghadap di kelurahan ada bukti PBB, kalau jadi dimasukkan item itu. Bukan mempersulit, kita memang waktu konsultasi kemarin supaya bagus juga merespon, masukkan salah satu syarat untuk beberapa item pelayanan. Ada salah satunya itu bukti bayar PBB, bukan tapi memang dimasukkan supaya ada juga meringankan secara edukasi masyarakat. Ada memang di situ di kemarin waktu, tapi tetap sudah ini konsultasi di lapangan dengan masyarakat. Apakah bisa dimasukkan, misalnya saya mau kawin, urus ke kelurahan, ada salah satu syarat dilampirkan situ, bukti pelunasan PBB. Bagus juga caranya tuh supaya membantu juga pemerintah di situ. Sapa lo PBB lunas napa lo kelurahan. Iya. Ada musape. Betul ya. Harus pemerintah perhatian. Karena pemerintahan itu kan dari hal-hal yang begini kan dari atas ke bawah sampai RT lingkungan itu bagian dari pemerintahan sebenarnya. Jadi tidak boleh lepas tanggung jawab sebenarnya bahwa ada bukti-bukti orang bayar, dia lepas tangan, kelurahan dengan pendapatan lepas tangan. Itu sebenarnya yang saya mau dengar langsung dari pemerintah sebenarnya. Bagaimana? Kalau ada orangnya pemerintah di sini, saya mau dengar langsung itu bagaimana sebenarnya. Ya bolehlah ada solusi-solusi dari bawah sini secara formal, tapi ya saya ke depannya ya bisa lah kita munculkan juga orang pemerintahan naik di sini bicara. Saya kira demikian. Oke, Bang Ilo. Kalau kita jadi memang Bung Khalil sampai pada hari ini persoalan kewajiban masyarakat terkait dengan pembayaran itu masih diikutkan menjadi salah satu syarat, misalnya ketika orang mau mengurus hal-hal tertentu ya, katakanlah pengurusan sertifikat atau ingin mendapatkan beasiswa atau apa, selalu tetap ada lampiran bahwa mereka sudah lunas PBB, Bung Khalil ya. Nah problemnya kan ini sebenarnya nggak ada masalah, baik-baik saja. Yang jadi problem tadi Pak Bugis ini karena mereka sudah membayar, cuma karena kesalahannya bukan ada kepada pihak wajib pajak, tapi kesalahannya ada pada penyelenggara, dalam hal ini pemerintah. Kita berbicara pemerintah karena lingkungan juga itu adalah pemerintah karena administrasinya yang belum bagus. Nah akibat administrasi yang belum bagus ini akhirnya merugikan pihak orang yang mengurus. Nah mestinya kalau saya pelayanan publik, saya melihat itu sebagai kasuistik yang harus cepat direspon, Bung Khalil. Jangan justru dipersulit, karena memang yang bersangkutan betul-betul sudah membayar dan dia memperlihatkan bukti, berarti kewajibannya sudah diselesaikan, Bung Khalil. Tugasnya pemerintah adalah memberikan pelayanan, mestinya seperti itu. Jangan lagi bahwa harus dicari dulu dan sebagainya dan sebagainya. Ya mestinya seperti itu, Bung Khalil. Tetapi memang andaikan ketika ada sistem aplikasi yang baru ini yang namanya Sapa Doi Bapenda ini, Bung Khalil. Saya lihat itu di Google itu Sapa Doi Bapenda, ada juga aplikasi yang dimiliki oleh Bang Susebar. Memang sosialisasinya harus intens. Nah, memang yang tadi lebih bagus kalau memang dikelirkan dulu.
supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu, katakanlah zero semua ini PBB ini Bung Alil, baru diterapkan itu aplikasi, karena aplikasi ini tentu tidak bisa menangkap hal-hal yang sifatnya katakanlah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu yang belum sempat membayar kan Bung Alil, seperti itu. Yang kedua ya sistem pembayaran memang harus bagus Bung Alil. Nah kalau menghadapi kasus seperti tadi yang dialami oleh Mas Bugis, dan bisa saja banyak masyarakat kita yang tidak mau pusing akhirnya dia bayar lagi kembali. Nah ini kan merugikan masyarakat Bung Alil. Padahal mereka membayar sesuatu itu yang sebenarnya tidak dikenakan pajak pun tidak ada masalah karena itu adalah miliknya Bung Alil. Tapi karena negara kita ini negara yang membutuhkan sumber pendapatan juga dari pajak, ya mereka mau bayar. Tapi kalau administrasinya masih tidak terlalu bagus, nah ini kesalahan pemerintah menurut saya. Oleh karena itu memang ini harus diperbaiki Bung Alil. Dan kalau ada kasus seperti ini harus cepat dicari jalan tengahnya, kalau perlu ya dilayani, jangan dijadikan itu sebagai hambatan Bung Alil ya. Seperti itu. Kemudian ini mungkin ini juga untuk pemerintah, ini ada usulannya tadi masyarakat bahwa kalau bisa diputihkan itu yang lalu-lalu, itu bagaimana itu Bang Ilo? Iya. Ya bisa saja sepanjang kan tentu juga ada hitung-hitungannya Bung Alil. Kalau perusahaan-perusahaan besar atau harus persetujuan Perda itu. Ya karena ada Perdanya ya, Pak Irsan ya, ada Perda terkait pajak PBB itu. Untuk penghapusan itu harus melalui persetujuan DPR. Harus DPRP. Iya. Mudah-mudahan ada orang DPR ya, karena mungkin banyak yang sedikit-sedikit, tetapi kalau diakumulasi banyak juga kan begitu Bung Alil. Banyak. Bahasanya RKSDimi ya bawang tanago oke. Ini kan saya bayar sekitar 80.000 per 1 tahun. Sebenarnya kalau ini dianggap kecil ya karena 80. Tapi kali misalnya puluhan ribu orang kan besar juga itu yang mestinya masuk menjadi pemasukan daerah Bung Alil. Jadi memang harus didiskusikan baik-baik terkait dengan itu. CDM yang kalinya tapi kali banyak. Kali banyak orang. Iya. Ini ada juga komen, kalau mau diputihkan ya minimal ada pihak-pihak yang putuskan seperti eksekutif dan legislatif. Cocok. Ya. Betul itu harus persetujuan. Ini kan permintaan, saran kita. Iya, saran. Supaya zero kwitansi. Iya. Karena saya lihat itu kalau ada sosialisasi, saya lihat itu pernah saya ikuti itu sosialisasi terkait dengan ini PBB. Itu diumumkan juga setiap kali ini hutangnya desa ini sekian. Wah. Jadi itu desa juga atau kelurahan langsung bilang, "Wah, kenapa bisa sampai sebesar itu hutangnya?" Nah, ini selalu selesaikan tunggakan atau pajak-pajaknya yang ada. Itu juga memang agak dilema, kasihan. Ya. Baru itu kan juga sekarang ini kan di desa itu ada persentase PBB baru bisa cair dia punya dana ADD kan. Betul. Itu kan juga salah satu syarat pemerintah. Makanya itu desa dia buat suatu edukasi bahwa salah satu syarat untuk pengurusannya dengan mereka ya bebas PBB, karena dia juga kena dengan pemerintah di promo pencairan ADD tahu. Iya. Dia harus kadang kenapa belum bicara ADD karena masih banyak tunggakan pajak. Iya. Nah harus 90% itu kayaknya berapa kan? Jadi kepo juga itu desa pusing bilang karena PBB juga belum selesai di lapangan. Iya, kan ditarget juga itu Bang Ilo. Ditarget. Iya. Saya bilang untuk pencairan tahap ketiga seumpama tahap ketiga harus selesai 95% minimal. Wah. nah ini kalau biasanya kan kalau di bulan-bulan tertentu katakanlah sudah bulan-bulan 10 dilakukan rapat evaluasi koordinasi ya terkait dengan PBB setiap desa. Diundang semua kepala desa, diperlihatkan rapornya kan kelurahan. Ini rapor kamu ini baru 60%, baru 70%, jangan berharap ini supaya cepat cair ini. Kan begitu Bung Alil. Jadi ya beban juga sebenarnya. Tapi ada juga kendalanya memang di pemerintah desa katanya itu yang disampaikan. Itu yang masalah
yang punya tanah di situ yang belum membayar PBB merantau. Itu ya merantau. Kan ini susah dihubungi. Pakai gini punah iris sama kada punah nih. Tapi gini hubungi nasa kerumai. Yang penting tanda sama jenderal toh. Nah, dega kontaknya yang begitu itu bagus dibikin sistemnya begini Bung Alil. Kan itu aja itu nasi siaga pakam aja tanahku kampungnya kalau tanah-tanah tidak terlalu luas aja. Ya mungkin dia bayar sekaligus 5 tahun barangkali kalau yang begitu jangan satu tahun. Tapi ya. Kemudian yang kedua itu yang tower. Jarang yang tower juga yang biasa itu sulit juga ini pemerintah desa menagih. Seumpama yang tiang-tiang PLN itu yang sutet. Itu juga kesulitannya. Kemudian ada juga itu yang kereta api. Pembebasannya kemarin kan sudah dibeli sama kereta api tapi belum diubah PBB-nya. Jadi ditagihnya itu ke masyarakat. Nah sedangkan nabila masyarakat napurani wajah tu naseng napurani balu naset tu masa mau tagih sikit lo kakuidi. Jadi itu banyak masalah lah. Pihak kepala desa, kelurahan, camat, Bapenda itu harus mengklirkan semuanya itu Bung Alil supaya jangan jadi problem gitu kan. Apa cocoknya malah asal luna puranin sengi balu itu mana kamu papaja. Nah caputone dia pernah ngeliat agak. Sudah pernah kamu jamu pipaja. Itu masih ada sampai sekarang itu Bang Ilo. Sampai sekarang itu masih. Aku kamu nasa sesana wondro sisa semat tanam madu gerok. Iya. Kamar jar pajak. Ya. Jadi itu masalah aja. Bingung juga ini. Ya salah satunya ya itu kemudian di rel kereta api kan ini, panjang ini. Iya betul. Kemudian sudah minta jual orang, kemudian tagihannya ke artinya terintegrasinya yang tidak jalan karena itu juga di pertanahan dia juga tidak tuntaskan tanahnya orang. Jadi sepertinya itu pertanahan juga mau juga bagaimana caranya kita demo itu pertanahan. Ini urusannya masyarakat tentang surat-surat pertanahannya. Pertanahan kenapa SOP-nya tidak jelas? SOP-nya tidak jelas. Ya ada SOP-nya tertulis tapi dia tidak lakukan. Apalagi kalau ini kan dia itu pegawai kementerian kan, pegawai pusat. Jadi apalagi kalau sudah pindah, bilang dulu yang kelola itu, hilang lagi berkas. Itu di pertanahan. Jadi kan kenapa saya singgung pertanahan? Karena ada hubungannya dengan PBB ini. Jadi sebenarnya komitmen terintegrasi pertanahan dengan pemerintah ini pada saat pembebasan lahan kereta api hasilnya adalah membuat masalah dengan masyarakat yang memiliki sawah. Tidak ada tuntas. Jadi tidak tuntas itu. Selalu itu kenapa ini sertifikatku masih belum ada pemecahnya. Tiga pemecahan atau di pertanahan bilang banyak ini. Karena koneknya pertanahan juga dengan pemerintah. Nanti kalau ada uang kayaknya di pertanahan baru mau jalan. Maksudnya uang akhir. Jadi ada pelicik apa kuru pertanahan Pak. Dia nak makutuk bila ada pertanahan. Kalau masuk itu susah sekali. Susah sekali di pertanahan di dalam ada deh. Kadang itu mau bertengkar orang, saya bilang. Itu karena itu pertanahan bukan cuma masyarakat yang bikin pusing. Pemerintah juga kalau masuk di pertanahan, sotomi kadang dia menganggap saya orang kementerian. Jadi dia mau seenaknya saja di dalam situ. Jadi perlu juga Bang Ilo ini pertanahan, bagaimana caranya ini kita juga bantu masyarakat, khususnya yang pemecah kemarin, yang pembebasan lahan ini. Jadi pertanahan ini kurang terintegrasi dengan program pemerintah. Makasih, seperti itu bagus. Iya. Segini izin nak. Iya. Bisa.
begini, ada juga saya lihat ini kasus kasus terkait PBB ini. Sengaja saya lihat itu PBB dia endapkan di rumahnya, nanti setelah lewat batasnya baru dia serahkan ke wajib pajak, karena dia mau mau ambil dendanya itu, dia mau sengaja sampai dilewatkan bertahun-tahun. Karena setahu saya kendaraan bermotor itu yang dikasih pada saat zaman pemerintahannya Andi Idris, itu kendaraan itu dikasih peruntukannya untuk mendatangi warga wajib pajak, begitu. Tapi saya lihat dalam aplikasinya di masyarakat ini sengaja dia endapkan di rumahnya, nanti setelah lewat pembayarannya baru dia datangi wajib pajak. Itu satu problem juga dari kepala lingkungan sebenarnya saya. Ya, saya kira demikian. Ya, modus-modus ranking Bung Ali. Iya. Modus sendiri. Iya, Tapi banyak kejadian begitu. Iya. Tapi sekarang Pak tapi sekarang kalau sudah pakai aplikasi otomatis masuk di aplikasi itu, tidak bisa lagi ya. Dendanya otomatis masuk di situ. Taniana ranking kali nama pelolongan lah. Kalau Tania, karena masuk di aplikasi situ. Iya. Kalau sekarang Pak. Oke lah kalau sudah. Iya, oke lah kalau sudah jalan itu. Oke lah kalau sudah jalan. Kolektor kalasi langsung. Ya Rojeso lagi Kak, makanya oke lah kalau sudah jalan itu. Iya. Jadi memang itu tidak semua juga orang itu dengan mudah menerima aplikasi. Karena aplikasi itu memang adalah sistem yang memang membuat semua menjadi transparan. Sama misalnya di rumah sakit, kalau pakai orang SIM di rumah aplikasi di sana, banyak juga orang yang resisten sebenarnya dengan itu, karena orang bisa tahu, loh kok bisa tiba-tiba habis ini obat padahal stoknya kalau di aplikasi masih sekian kan gitu. Iya. Jadi banyak. Yang nolak. Dia bilang Bugis, oke lah kalau begitu. Banyak juga orang. Maka dia suruh kapal kepala ya tanda kutip oleh kapal tanda ku kampot aku daerah nak kapal tahu lain. Maka dia kasih menengkai kesehatan aplikasi oleh biasa ke mau dingin anu sedih naga gion resi cule-cule. Itu aplikasi dibilang enak, kadang juga susah. Kenapa? Seperti pelayanan PLN kemarin, saya masukkan di aplikasi untuk karena ada itu kabel yang tidak beres di samping rumah, karena nanti tak kontak anak. Minta tolong sama teman, masukkan di aplikasimu. 3 hari tidak ada muncul. Nanti saya berteriak di grup PKB, baru muncul orangnya PLN. Saya bilang, jadi di situ juga sudah tahu bagaimana aplikasi. Berarti tidak ada anunya. Mungkin kayak monitoring di aplikasi. Ya, dega kepajagan ya Bu Bamin apa dega jaga tidak ada yang tongkrong. Tapi siapa tahu dia tak kiring. Dega security Bang. Tidak security-nya. Iya, karena sudah bicara terkait PLN, saya juga mau bicara. Iya. Makasih. Iya. PLN itu bisa bicara ini, bisa. Iya, bisa. Iya, silakan. Izin bicara bisa. Iya, bisa. Terkait PLN. Iya, boleh. Apa? Ya. Ayo. Kan pelayanan semua. Betul lah. Tunggu dulu. Iya. Bagus sih kedengaran. Bagus juga. Begini, PLN itu saya lihat di saat dia pasang patok di rumah tanpa izin. Tanpa izin. Tiang listrik. Iya. Di saat kita mau suruh cabut, disuruh bayar. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Pelanggaran berikutnya sebenarnya itu PLN saya lihat. Dia nempel sebenarnya di itu kabel-kabelnya nempel di rumah. Nggak bisa sebenarnya nempel begitu. Nggak bisa aturannya. Saya pernah baca itu aturan terkait itu kabel-kabel nggak bisa nempel begitu. Dia seenaknya saja nempel. Bahkan ada kasus keluarga kami ini
tidak nempel tapi jaraknya sangat dekat dengan rumah. Iya. Sampai dia kesetrum, masuk rumah sakit itu. Coba, untuk tidak meninggal, untuk tidak meninggal. Coba itu PLN. Bagaimana sebenarnya itu? Tidak boleh sebenarnya itu kabel-kabel nempel-nempel, kabel jaring yang utamanya itu nempel di rumah. Iya. Tapi nah ini dia jadi tapi problem anu juga Pak. kalau kita lapor Tapi nggak Pak, mau dia. ya tapi anu Pak, dia kan adil itu Pak. Kalau mati Iya. semua, hidup Saya kira semua. Perusahaan Nah, itu. perusahaan paling adil, Itu, perusahaan Ji. paling adil di Indonesia PLN. Kalau mati semua, kalau hidup semua. Ya, saya kira itu. Tapi itu tadi yang menarik itu. Ketika dia mau pasang tiang listrik untuk Iya, tidak minta izin. jaringan, tanpa izin ya, tanpa izin langsung Iya. pasang. Tapi begitu kita minta diganti karena mau membangun, harus membayar dan birokrasinya biasanya panjang, harus menyurat kemana-mana. Lucu juga. Iya. Tapi PLN juga kadang protes juga sama kayak TV-TV kabel dan Indohome itu dan sebagainya itu. Dia bikin tiang listrik, tetapi orang cuma nempel saja gitu. Iya. Aduh. Iya. Ya. Saya itu jadi peringatan buat PLN ini. Kalau mau membangun jaringan, mau pasang tiang listrik, pamit diizin dulu. Karena ada juga memang pas di depan rumahnya orang atau di halaman rumahnya dia pasang itu tiangnya, Bung Khalil. Iya. Si Ani sih bawa sumpah tadi. Sebenarnya. Sumpah bola. Iya. Iya. Nah, gitu. Apalagi kalau yang susah menghalangi. Iya. Bang Jalil, Iya. Bang Jalil. Iya. Itu kan tadi topiknya PBB. Iya. Berapa persentase PBB? Iya. Berapa persentasenya PBB? Adakah persentase PBB? Untuk tahun ini? Ada Bidi? belum ada Pi, belum Pi ada. Tapi untuk per desa itu ada kayaknya, iya. Ada kalau di desa ada ya karena Iya, tidak ada. bisa cari ADD-nya. Iya betul. Tapi untuk keseluruhan belum ada saya lihat Iya, juga. karena kelurahan kan tidak pakai itu kayaknya. Iya. Tapi kelurahan ada target juga. Oh, ada juga Kak. Iya, dikasih target. Iya. Siapa tahu nanti kalau ndak penuhi target, siapa tahu dikasih pindah ke itu. Sebenarnya kalau air Saya pernah bicara dengan kepala lingkungan. Kepala lingkungan pernah beritahukan saya kalau iya. tidak masyarakat tidak tidak membayar biasa pihak kelurahan atau desa yang talangi dulu. Iya. Saya biasa dengar ucapan itu dari kepala lingkungan. Cocok Jadi, Pak, ada itu tadi saya barangkali, bilang, ya. Pak, apakah desa bayar gitu di pemerintah? Karena siapa tahu janji manisnya di masyarakat saya sudah bayar itu. Nah, nanti berpersoalan kalau ada urusan tak belum dibayar karena tadi dulu itu Pak desa sudah mau bayar. Iya. Ya, begitulah persoalan di lapangan. Pancajala politito aja Pak biasa kepala kampung itu kok PBB ya dan tidak tuntaskan. Iya. Betul. Iya. Ada Saya nih. mau bicara apa lagi? Ini masalah tanah juga tapi tidak ada kaitannya dengan PBB tapi pertanahan. Iya. Pertanahan. Itu Kantor memang pertanahan. Iya. kacau itu. Iya. Ini ada terbit baru-baru ini di kampung kelahiran orang tua saya, termasuk PBB saya, termasuk sertifikat saya. Terbitnya itu bukan hak milik, tetapi hak pakai. Hak pakai. Jadi, dan bukan cuma ada beberapa orang di situ yang Saya pernah telusuri di pertanahan. Kenapa ada begini? Ada hak pakai, ada hak milik. Dia bilang itu terkait. Dia bilang petugas yang bersangkutan itu, saya kurang tahu namanya siapa, saya lupa. Dan jabatannya apa. Dia bilang itu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan garis sempadan sungai. Kedengaran ini ya? Iya. Ya, terkait dengan garis sempadan sungai.
Tetapi dalam pembicaraan saya selanjutnya bersama beliau, dia bilang kalau ada biasanya ada tanggulnya itu sungai. Dia bilang bahwa yang bisa hak pakai itu adalah yang dekat bibir sungai. Jaraknya itu kalau tidak salah 50 meter. Itu hak pakai. Iya. Lewat dari itu Tidak bisa. hak milik. Nah, jadi saya lihat itu lebih di tetangga kami di kampung itu. Banyak yang jauh dari garis sempadan sungai. Menjadi sertifikatnya hak pakai, bukan hak milik. Nah, jadi sempat terlintas dia bilang bahwa kalau sudah ada tanggulnya itu sungai atau bronjongnya, nah itu sudah bisa jadi hak milik. Tapi di tempat kami itu ada tanggul. Ini kasus saya pribadi. Ada tanggul, ada jalan, ada irigasi, baru tanah saya. Saya bilang, wah, saya lihat dia berpikir di situ. Dia bilang kayaknya kalau tidak salah ingat saya kayaknya seharusnya seharusnya hak milik ini. Ya begitu. Dan begitu pula di tetangga-tetangga saya seharusnya hak milik karena jauh dari sungai. Itu. Jadi bagaimana solusinya ini? Saya sebenarnya mau tindak lanjuti ini. Saya di kelurahan, camat sampai pertanahan sebenarnya. Karena sangat merugikan itu kalau hak pakai. Merugikan sekali. Karena batasnya hak pakai itu cuma 20 tahun atau 30 tahun. Gitu. Saya kira demikian. Oke, terima kasih banyak ini. Oke, Bang Ilo. Iya. Ini menarik sekali, banyak ini info-info baru ini yang kita dapat ini pagi. Iya. Ya, baiklah masalah PBB, kemudian sertifikat juga, kemudian PLN. Jadi makanya itu Bung Alil. Iya. Makanya itu persoalan reformasi di Republik ini itu kan selalu berjalan dinamis ya Bung Alil. Baik reformasi agraria, reformasi kepolisian, reformasi TNI, reformasi pelayanan publik dan sebagainya terus bergulir sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Bung Alil. Jadi pemerintah memang harus responsif ya yang seperti itu. Misalnya kasus-kasus agraria ini belum apa-apa, ini belum lagi misalnya kasus adat, tanah adat dan sebagainya Bung Alil ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan sudah mulai ada perbaikan. Contoh misalnya di beberapa daerah-daerah tanah-tanah yang tadinya digunakan oleh swasta katakanlah diberikan kesempatan untuk menggunakan sampai 15 tahun itu kan banyak yang sekarang sudah dikembalikan Bung Alil untuk dikelola oleh rakyat ya Bung Alil ya. Ya, kalau kasus seperti tadi yang terjadi itu bahwa ada garis sempada yang mengatur sehingga tanah yang radiusnya sekian misalnya ketika keluar sertifikatnya hanya hak pakai, mungkin ada regulasinya, memang mungkin ada rujukannya juga sehingga pihak pertanahan mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi kita hanya menduga karena kita tidak melihat, jangan sampai juga pihak pertanahannya juga cuma asumsi-asumsi saja. Yang jelas kalau tanah itu adalah tanah milik kita ya kenapa tidak jadi tanah sertifikat hak milik lah misalnya seperti itu Bung Adil ya. Mungkin ada aturan khusus kalau yang menyangkut di dekat sungai seperti itu Bung Adil. Kita juga tidak tahu. Seperti itu Bung Adil. Ini ada komentar di bawah ini saya bacakan ini. Kolektor kelas ya Tiaseng Pak Bugis. Ya, saya minta pindah tiang listriknya dari tanah milik saya bayar 5 juta baru pindah. Wah ini 5 juta na wajah napelete tiang. Ya, Adi Wirta, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam santum buat semua. Oke, Toberu, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bugis Jepang, kalau di kampung tak kanda, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Iya. Yang penting angkat toto biasa tahu Bung Alil calon kepala daerah ya. Tak balik bat ya Bung Alil. Manakah? Tapi rodor kali. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah?
Tas silang itu yang taruh. Tak balik nah calon wali kota tak balik ke. Nah, akhirnya apa deceng ini kembali ya. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Iya ya. Ada Pak Rahman, banyak sertifikat hak pakai kalau bangunan di pinggir laut atau di atas laut. Oh ya, ini yang banyak. Nah, ada Om Irsam, izin turun dulu. Saya di Botoy. Oke, mau ke baru. Oke. Iya. Oke Om Irsam, ya selamat Ki. Oke, ditunggu ngopi-ngopi. Ayo ngopi-ngopi ke sini Bung Irsam, kita diskusi-diskusi. Sekali mampir di rumah lah. Iya. Oke, terima kasih sudah beratensi di pagi hari Bung. Iya. Oke, sehat selalu Om Irsam. Iya, jadi untuk pagi ini kayaknya kita sudah di pukul 9:31. Ya, jadi sudah di penghujung ini, sudah lebih dari 1 jam ya. Jadi kita cancel dulu hari ini Bung Khalil ya. Kita bicara terkait dengan pasar Takalsi ya, menginginkan ada tambahan hari pasar menjadi 3 hari ya, karena kepala pasar sampai hari ini kita sudah hubungi juga, belum ada kontak ya, mungkin masih sibuk. Tapi memang menarik juga tadi menyangkut masalah PLN itu. Saya ada pengalaman dulu juga Bung Khalil, ketika di Wempubu itu, di Wempubu kita ingin kembali perbaiki, melakukan renov, revitalisasi, kemudian membangun semacam waterpark yang ada di sana. Tetapi ada suket yang ada pas tidak pas juga sih, tapi hanya beda beberapa meter dari atas yang kita sudah gambar itu Bung Khalil. Dan ternyata Bung Khalil, kalau kayak suket itu dipindahkan itu minta ampun susahnya itu Bung Khalil. Tetapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya sampai bisa suket itu suket apa sih? Sutet istilahnya. Saluran tegangan tinggi. Sutet itu bisa tegangan tinggi bisa berada di situ Bung Khalil. Apakah juga seizin dengan pemerintah dan sebagainya ya, terutama yang punya sertifikat, karena lokasi Wempubu itu adalah bersertifikat Bung Khalil, ya kan begitu. Nah, tetapi giliran kita mau dipindah karena kita ingin membangun waterpark, kebetulan dia punya tinggi itu kan, dan berbahaya karena ada radiasi listrik tegangan tinggi di situ. Itu minta ampun, itu prosesnya sangat panjang dan biayanya sangat besar, karena ketika dia membangun dia sudah merasa bahwa dia punya hak milik, dan ketika dipindahkan dia rugi besar karena untuk memindahkan itu dia butuh sumber daya yang lebih besar Bung Khalil. Tidak semudah itu kan kalau sutet itu mau dikasih pindah itu Bung Khalil. Nah, ini juga menjadi catatan barangkali yang harus dipikirkan ke depan, terutama pembangunan jaringan listrik itu yang sutet itu, supaya memperhatikan kalau daerah-daerah pegunungan yang tidak terlalu banyak gangguannya is oke Bung Khalil. Tapi kalau ini yang kayak lokasi Wempubu ini kan jelas-jelas mengganggu karena itu tanah sertifikat, dan kemungkinan peruntukannya nanti bisa saja mungkin tahun tersebut tidak dikembangkan, tetapi mungkin saja ke depan bisa dikembangkan, difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya Bung Khalil. Seperti itu. Oh iya. Iya, ada yang protes ini. Merecu host edena baca tepingku. Komentar. Yang mana saya tidak baca. Oh ini ini yang di bawahnya Bugis Jepang. Kalau di kampung ya PBB na kons na makasing iparesa makai jakama menunggak Tony. Wah. Iya. Kalau PBB kons itu kayaknya pajaknya itu berapa itu udah bayar itu? Ratusan di? Kurang lebih 150 juta per tahun Bung. Iya. Oke, Victor hadir. Oke, makasih banyak Tuh Bro ya. Sudah hadir di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Jadi, ya guys sih. Iya. Oke, untuk Anda semua kayaknya kita sudah di penghujung acara. Ya. Dan untuk yang sudah hadir di pagi ini, ya terima kasih untuk Anda sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita di Ogi Baru Menyapa di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Anda bisa tentunya ikuti acara ini baik di TikTok, kemudian Facebook, kemudian di YouTube. Ya, kita sapa-sapa juga ini teman kita yang saat ini lagi mengikuti acara
Ogi baru menyapa di live Facebook. Ya, ada Padma, Haji Padma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Ya, sehat-sehat selalu untuk Anda. Ya. Ada Bugis Ji, makasih Bangku. Oke. Ya, sehat-sehat semua. Mungkin terakhir Bang Ilo, mungkin ada yang ingin disampaikan ya di closing kita di pagi ini. Oke, Bung Alil, yang pasti bahwa acara kita Senin sampai dengan hari Kamis ini kita berterima kasih Bung Alil ya atas atensi teman-teman yang silih berganti masuk di dalam komal kita dan alhamdulillah dalam perjalanannya kurang lebih 5 bulan ini sudah ada yang bisa bekerja sama dengan kita seperti kemarin Pak Agus Riansa, anggota DPR RI yang ada di Kalimantan Timur, dan Pak Andi Waris Halid, anggota DPD RI kita Bung Alil ya. Kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan TOT, Training of Trainer ya, untuk analisis anggaran. Dan insya Allah nanti kita menggagas lagi kegiatan-kegiatan ke depan yang dibutuhkan oleh apa kira-kira yang mendesak yang dibutuhkan Bung Alil ya. Dan kita mohon dukungan dari bugis-bugis baru asal daerah yang mungkin ada di luar daerah punya kemampuan ya bisa membantu kita untuk terselenggaranya berbagai kegiatan yang insya Allah ke depan kita rencanakan Bung Alil ya. Seperti itu, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Hari ini sangat luar biasa sekali dan saya yakin dan percaya ada dari wakil pemerintah yang setiap hari monitor kita di sini Bung Alil. Terutama tadi menyangkut masalah poin kita hari ini adalah bagaimana persoalan pembayaran PBB itu betul-betul transparan, akuntabel, Bung Alil, bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi. Misalnya orang sudah bayar ke kepala lingkungan, sudah bayar kepada kolektor, tetapi sudah mereka terima resi, tetapi tidak sampai misalnya di pihak kelurahan maupun di Bapelda sebagai bukti penerimaan Bung Alil ya. Karena kalau itu yang terjadi maka potensi konfliknya ke depan tentu semakin besar. Oleh karena itu ya, yang kedua adalah sosialisasi tentu harus intens terkait penggunaan aplikasi itu Bung Alil ya, kalau memang sudah ada. Kemudian ada juga harapan tadi bagaimana kalau PBB masyarakat ini kalau bisa diputihkan supaya clear, zero kata Pak Samit tadi, supaya tidak ada lagi tunggakan-tunggakan PBB yang menjadi besar di dalam neraca pendapatan yang mestinya harus diterima, padahal orang yang mungkin sudah tidak ada atau meninggal, atau tanah-tanah yang sudah dibeli oleh kereta api tapi masih terdaftar terdaftar PBB-nya Bung Alil. Itu kalau menurut saya harus dikelirkan Bang, antara pihak yang terkait, ada pertanahan di situ, kemudian ada pihak desa atau kelurahan, ada Bapenda dan sebagainya, untuk duduk bersama agar tidak menjadi beban. Kasihan juga nanti desa-desa kalau selalu diumumkan bahwa kalian ini punya tunggakan masih besar, padahal sebenarnya tunggakan itu adalah perantau yang ada di luar yang tidak ada kontak lagi dengan tanahnya, ataukah tanah yang sudah dijual ke kereta api tapi masih terdaftar misalnya, seperti itu Bung Ali. Saya pikir itu poin yang hari ini kita bahas di tema yang lain lagi besok kalau sudah ada konfirmasi dengan yang bersangkutan Bung Ali. Tadi PLN juga Bang Ilo masih ada itu. PLN ya Bung Ali ya. PLN juga ya tentu melakukan fungsi koordinasi yang baik ketika ingin memasang tiang listrik Bung Ali ya, terutama ke rumah-rumah penduduk. Karena ketika mau penduduk yang bersangkutan atau pemilik rumah merasa keberatan, itu juga ribet Bung Alil ya. Selain harus mengeluarkan biaya dan sebagainya. Jadi menurut saya juga ini ya, meskipun ini adalah kepentingan umum, tapi tetap harus dibicarakan Bung Alil dengan baik, terutama kepada pemilik lahan atau pemilik rumah. Seperti itu barangkali Bung Alil pada pagi hari ini. Ada juga sertifikat tanah ini dan komen Bugis Ji. Oke. Untuk sertifikat tanah ini Bang Ilo, bagaimana yang di pertanahan? Ya, kalau persoalan sertifikat tanah tadi ya, mudah-mudahan lah orang-orang dari agraria juga bisa tersampaikan pesan pada hari ini Bung Alil ya. Terutama minta kejelasan tadi tanah-tanah milik masyarakat yang berada di sekitar
katakanlah di sekitar sungai Bung Alil, bagaimana memang posisinya itu harus diperjelas dan harus disosialisasikan dengan baik. Karena jangan sampai orang menganggap bahwa memang itu adalah tanahnya disertai dengan kelengkapan surat dan sebagainya betul-betul rinci, tapi ketika keluar sertifikat kenapa bukan hak milik misalnya, itu harus jelas regulasinya. Karena kalau seperti itu kan berarti orang juga nanti ragu, waduh kenapa bisa, siapa tahu saya mau menjual nanti agak susah Bung Alil ya. Jadi ya perlu ada kejelasan menurut saya yang seperti itu Bung Alil. Oke, makasih banyak untuk Anda semua sudah hadir di acara kita di Oge Baru Menyapa. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di pagi ini, ya tentunya kita sudah paham, atau mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, ya mudah-mudahan tentunya didengar oleh pemerintah, ya, atau yang bersangkutan. Ya, baik. Saya Alil bersama dengan Bang Ilo, mohon pamit dulu. Ya, jika ada salah kata kami mohon maaf ya, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.